Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya mau menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang berparas sangat cantik dan dia adalah seorang pelajar menengah atas di Kabupaten Tebing Tinggi. Wanita itu ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa di sebuah halaman gedung yang kosong. Dia mengalami beberapa luka di sekujur tubuhnya. Hingga permukaan wajah sampai kakinya sudah terjadi pembusukan yang sedemikian rupa. Menurut beberapa saksi di lokasi sekitar, tubuh dari si wanita itu sudah sangat sulit untuk dikenali dan mereka menduga bahwa dia sudah dibuang ke sana sekitar beberapa minggu yang lalu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah dari si wanita tersebut secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta yang terkait atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga atas cerita yang sudah saya bagikan ini, kita semua bisa mengambil banyak pelajaran dan intisari yang terkandung di dalamnya, agar senantiasa kejadian yang serupa tidak akan pernah terulang kembali. Sebelum saya akan masuk ke dalam inti dari kronologis kisah tersebut, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan korban. Wanita itu bernama Nani Mia Alvina yang berusia sekitar 17 tahun dan dia tinggal bersama dengan kakeknya di Kecamatan Bajarnis di Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara. Nani Mia Alvina atau biasa dipanggil Alvina itu adalah pasangan dari Ibu Eva, Sulistiowati, dan Bapak Agung. Dia ternyata tidak tinggal bersama dengan mereka karena disuruh untuk menjaga warnet milik dari kakeknya. Kehidupan dari Mia Alvina sebenarnya sama halnya dengan gadis seusianya. Mia Alvina bersekolah di SMA 5 Tebing Tinggi dan di sana dia dianggap sebagai salah satu murid yang cukup berprestasi. Di mata teman-temannya, Mia Alvina dikenal memiliki sikap yang sedikit pendiam dan tidak banyak berbicara ketika mereka sedang bercengkrama. Namun di balik sifatnya yang pendiam itu, Mia Alvina adalah seorang yang sangat baik dan peduli terhadap teman-temannya. Dia juga memiliki sikap yang humble dan selalu bersikap sopan jika bertemu orang yang lebih tua. Keseharian dari Mia Alvina selain bersekolah adalah menjaga warnet milik kakeknya. Di sana dia mencoba untuk hidup secara mandiri dan menghasilkan uang jajannya sendiri. Meskipun Mia Alvini memiliki pekerjaan paruh waktu, namun itu tidak membuatnya menurunkan kualitas dalam belajar dan menuntut ilmu. Di sekolah juga dia termasuk murid yang sangat rajin, dia bahkan sama sekali tidak pernah bolos sekolah dan tidak ada riwayat kenakalan dengan perilakunya. Selain tinggal bersama dengan kakeknya, Mia Alvina juga tinggal bersama dengan paman atau adik dari ibunya, namun dia hanya sesekali menginap dan tidak menetap dalam waktu yang panjang. Di mata para tetangga, Mia Alvina juga dikenal sebagai seorang yang ramah dan murah senyum, meskipun dia jarang sekali keluar rumah dan bermain dengan teman-teman seusianya. Hingga sebuah kejadian itu akhirnya terjadi dan sempat menggemparkan masyarakat di Sumatera Utara sebab mereka tidak menyangka dengan akhir cerita dari peristiwa tersebut. Kejadian ini terjadi pada tanggal 21 Agustus di tahun 2020. Saat itu tepat jam 7 malam, Mia Alvina disuruh oleh kakeknya untuk mengantarkan sejumlah uang ke rumah saudara. Mia Alvina kemudian menyanggupi perintah dari kakeknya tersebut dan dia berangkat dengan berjalan kaki menuju ke desa sebelah. Diketahui bahwa desa tempat tinggal dari Mia Alvina tergolong masih sedikit penerangan jalan dan beberapa rumah penduduk desa juga berjarak cukup jauh satu sama lain. Perintah dari kakeknya itu memang seperti rutinitas yang biasa terjadi, dia sering menyuruh cucunya untuk pergi ke rumah saudara bahkan hanya untuk sekedar mengambil makanan. Hingga sekitar jam 10 malam kakek Jumadi merasa sedikit khawatir karena cucunya belum juga pulang ke rumah. Kakek Jumadi kemudian menelpon ponsel milik Mia Alvina, namun ponselnya malah tidak aktif dan sulit untuk dihubungi. Dia selanjutnya menelpon saudaranya untuk menyuruh Mia Alvina segera pulang, hingga jawaban dari saudaranya itu langsung membuatnya menjadi cemas. Ternyata Mia Alvina tidak ke rumah dari saudaranya dan kakek Jumadi bertanya-tanya kemana kepergian dari cucunya selama 3 jam tersebut. Dia kemudian menelpon kedua orang tua dari Mia Alvina dan jawabannya tetap sama bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan dari anaknya. Hingga kakek Jumadi bersama dengan anak-anaknya kemudian mencari keberadaan dari gadis 17 tahun itu, namun sampai jam 3 pagi ternyata tetap tidak kunjung ditemukan.
Keesokan harinya, ibu kandung dari Elvina selanjutnya menanyakan keberadaan dari putrinya ke beberapa teman sekolah, dan jawaban dari mereka juga tetap sama bahwa tidak bertemu dengannya. Pencarian mereka kemudian dilakukan ke beberapa kerabat dekat hingga ke saudara jauh. Mereka juga meminta beberapa warga untuk ikut serta dalam pencarian Mia Elvina. Hingga sekitar 3 hari berikutnya, gadis 17 tahun itu dinyatakan menghilang dan keberadaannya seperti sebuah misteri yang tidak terpecahkan. Keluarga Mia Elvina kemudian melaporkan atas kehilangan anaknya itu ke kantor kepolisian, dan para petugas di sana berjanji akan melakukan pencarian gadis itu hingga menugaskan beberapa petugas yang berada di lapangan. Kabar menghilangnya Mia Elvina kemudian menyebar ke seluruh Kabupaten Tebing Tinggi, namun sekitar 14 hari pencarian yang sudah dilakukan, gadis tersebut tetap tidak ditemukan. Hingga sebuah peristiwa besar itu akhirnya mulai terbuka saat seorang warga menemukan sebuah tubuh manusia di ladang kosong bekas perusahaan yang sudah lama tidak ditempati. Kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus di tahun 2022 sekitar jam setengah 10 pagi. Saat itu seorang warga yang sedang mencari rumput untuk makanan ternaknya. Dia tidak sengaja melewati timbunan ranting pohon yang berada di depan gedung kosong tersebut. Awalnya dia tidak menghiraukannya dan lebih memilih untuk membiarkannya begitu saja. Namun tidak lama kemudian dia menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal di sana. Dia juga mencium aroma yang tidak sedap dan itu tidak pernah dicium olehnya selama ini. Warga yang bernama samaran Musdikin itu kemudian mulai memperhatikannya dengan lebih seksama hingga dari balik sana ternyata ada sebuah pergelangan tangan yang terlihat cukup jelas. Musdikin awalnya merasa ragu. Dalam keterangannya sebagai saksi di kantor kepolisian, saat itu dia mencoba untuk menarik napasnya lebih panjang dan menetralisir keadaan tubuhnya yang memang belum tidur dari semalaman. Musdikin berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi dan berharap pergelangan tangan itu hanya sebuah bayangan dari ranting pohon. Saat itu Musdikin berjarak sekitar 15 meter dari sana hingga rasa penasaran itu membuatnya mencoba mendekat untuk lebih memastikan. Hingga setelah dia berjarak sekitar 2 meter, Musdikin langsung terkejut karena di antara ranting pohon dan rerumputan itu terdapat tubuh dari seorang manusia. Musdikin lantas tidak langsung melakukan evakuasi, dia kemudian berlari dan memanggil para warga yang lain untuk mengajaknya ke tempat tersebut. Hingga setelah beberapa warga setempat datang, Musdikin dan yang para warga kemudian mulai membersihkan ranting pohon itu dan mulai mengangkat tubuh dari seorang manusia tersebut dari sana. Musdikin benar-benar tidak menyangka atas apa yang baru saja ditemukannya. Ini adalah sebuah pengalaman yang sangat mengerikan dan itu membuatnya terbayang-bayang sampai saat ini. Musdikin dan para warga yang lain kemudian melaporkan atas penemuan itu ke aparat desa setempat. Hingga setelah warga mulai berdatangan dan berkerumun di tempat tersebut, aparat desa bersama dengan pihak kepolisian akhirnya datang dan memberi garis pengaman di lokasi kejadian. Pihak kepolisian kemudian mulai menyisir area di sekitar tempat perkara. Mereka juga meminta keterangan warga termasuk Musdikin yang pertama kali menemukan tubuh tersebut. Setelah pihak medis juga datang ke lokasi itu, mereka kemudian mulai mengecek tubuh itu langsung di tempat kejadian. Hingga identifikasi awal menunjukkan bahwa tubuh tersebut berjenis kelamin seorang wanita dan masih berusia sekitar 15-17 tahun. Kabar atas penemuan tubuh itu kemudian menyebar ke seisi kota Tebing Tinggi dan hal itu juga membuat keluarga Mia Elvina untuk berangkat ke sana dan melihatnya secara langsung. Lokasi penemuan itu tidak jauh dari rumah kakek Jumadi. Dan setelah mereka sampai di tempat ternyata beberapa warga yang lain sudah banyak yang berkumpul dan menyaksikan tubuh itu sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Awalnya kakek Jumadi tidak mempunyai firasat bahwa tubuh tersebut adalah milik dari cucunya. Namun saat satu warga memberikan informasi mengenai jenis kelamin dan rentang usia dari korban, kakek Jumadi tiba-tiba langsung kepikiran sesuatu yang tidak dia inginkan. Terlebih Ibu Eva juga mencoba untuk menerobos agar lebih mendekat ke arah tubuh tersebut. Dan setelah berjarak sekitar beberapa meter, Ibu Eva seketika langsung berteriak sangat keras sambil memanggil-manggil nama anaknya. Ibu Eva saat itu melihat sebuah sendal merah di dekat tubuh tersebut dan diyakini bahwa itu adalah milik dari putrinya.
Saat pihak kepolisian melihat ada seorang ibu yang menangis di antara kerumunan para warga, mereka kemudian menghampirinya dan mulai memberi ketenangan kepadanya. Setelah itu Ibu Eva selanjutnya berkata bahwa tubuh yang ditemukan itu adalah milik putri kandungnya. Hal itu diyakini karena melihat sendal yang sangat mirip yang pernah dia belikan kepada anaknya. Pihak kepolisian kemudian mengajak Ibu Eva beserta keluarga untuk ke rumah sakit terdekat. Mereka juga membawa tubuh itu untuk dilakukan pencocokan secara prosedural di sana. Beberapa petugas medis kemudian ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban dan sekitar 10 jam berikutnya mereka akhirnya berhasil melakukan pencocokan identitas korban dengan Ibu Eva dan sekeluarga. Tubuh itu kemudian diidentifikasi milik dari Nani Mia Elvina yang berusia sekitar 17 tahun. Dan petugas medis juga menyimpulkan bahwa korban sudah tidak bernyawa sekitar 3 minggu yang lalu. Hal itu juga cocok dengan keterangan kakek Jumadi yang melihat terakhir kali cucunya. Dan atas dasar beberapa bukti itu pihak kepolisian kemudian memberikan tubuh tersebut untuk segera dikebumikan oleh keluarga kakek Jumadi. Selain itu pihak kepolisian juga bergerak dengan sangat cepat untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi terhadap tubuh itu. Mereka juga mendapatkan fakta forensik bahwa terdapat luka tikaman sebanyak 12 kali di tubuhnya. Dan ada sebuah sobekan yang terdapat di bagian sensitif di tubuh itu. Hingga mereka kemudian meminta keterangan beberapa saksi di desa Bunian di Kecamatan Bajarnis dan satu orang terdekat korban menjadi terduga pelaku kuat atas kejadian ini. Terduga pelaku itu awalnya menjadi buronan terkait pencurian yang dia lakukan. Dia mengambil sebuah sepeda motor milik salah satu warga yang rumahnya berdekatan dengan rumah kakek Jumaidi. Dan kejadian itu terjadi tepat 1 hari setelah penemuan tubuh dari Mia Elvina. Hingga pihak kepolisian menganalisa bahwa terduga pelaku merasa panik dan mengambil motor milik orang lain untuk modal kabur dan melarikan diri. Hingga sekitar 3 hari berikutnya, petugas satuan kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan pencarian dan penangkapan akhirnya berhasil menemukan terduga pelaku di sebuah rumah makan. Saat itu, terduga pelaku langsung melakukan perlawanan dan timah panas akhirnya bisa melumpuhkannya dengan cepat. Dia kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah kota Tebing Tinggi untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Saat sudah berada di kantor kepolisian, terduga pelaku yang bernama Isra Ramadan itu akhirnya mengakui semua perbuatan yang sudah dia lakukan. Dia mengungkapkan bahwa sudah melakukan eksekusi terhadap anak dari adik kandungnya dan melakukan ruda paksa setelah dia sudah tidak bernyawa. Selain itu, dia juga sudah mengambil sepeda motor milik tetangganya, karena dia merasa panik saat tubuh Mia Elvina sudah ditemukan. Hingga dia mencari modal untuk melarikan diri sejauh yang bisa dia lakukan. Pelaku yang memiliki keterikatan keluarga dengan korban itu kemudian menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak sengaja melakukan eksekusi terhadapnya. Dia mengaku bahwa hendak melakukan ruda paksa terhadap keponakannya, namun dia malah melawan dan Isra Ramadan akhirnya melakukan tindakan tersebut. Saat itu kejadiannya terjadi pada malam hari. Ramadan melihat bahwa Mia Elvina sedang berjalan sendirian di jalan yang cukup sepi. Ramadan yang memang memiliki ketertarikan dengan Mia Elvina kemudian mempunyai rencana untuk membawanya ke sebuah gudang kosong. Dia selanjutnya memanggil keponakannya itu dan meminta ditemani untuk menemui temannya. Karena Mia Elvina tidak merasa curiga dengan pamannya itu, gadis polos tersebut kemudian menyetujui dan berjalan di samping pria yang berusia 36 tahun tersebut. Namun Mia Elvina akhirnya merasa curiga sebab jalan yang dilalui mereka malah mengarah ke sebuah gudang kosong. Di sana gadis itu kemudian berkata bahwa dia tidak mau lagi melanjutkan perjalanan tersebut. Hingga karena Isra Ramadan sudah kepalang tanggung, dia kemudian menarik tangan dari keponakannya dan menyuruh untuk menuruti semua perintahnya. Namun Mia Elvina langsung menolak. Dia berteriak sangat kencang dan itu memancing kepanikan dari Isra Ramadan. Saat itu tanpa berpikir panjang dia kemudian mengambil sebuah gunting di saku celananya dan selanjutnya melakukan eksekusi itu dengan sangat cepat. Setelah Mia Elvina sudah dalam keadaan yang tidak berdaya, Isra Ramadan kemudian akhirnya melucutinya juga dan menikmatinya. Hingga setelah berhasil melakukan kepuasan tersebut, dia menimbun tubuh dari keponakannya di sebuah halaman di gudang kosong.
Ramadan juga sempat berpura-pura mencari keberadaan dari Mia Elvina di hadapan keluarganya. Dia bersikap seperti tidak terjadi apa-apa antara dia dan keponakannya tersebut. Dan akhirnya sandiwara itu berhasil dipecahkan dan Ramadan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum dan keadilan. Ramadan juga mengaku bahwa dia sudah tertarik dengan keponakannya itu sudah sejak lama karena dia sempat melihat Mia Elvina hanya memakai handuk saat hendak mandi di rumah kakeknya. Sebuah fakta yang tentu saja sangat mengejutkan dan hal itu yang dirasakan oleh kakek Jumadi dan ibu Eva dengan kejadian ini. Menurut beberapa keterangan yang saya dapatkan, Ramadan kemudian divonis sekitar 15 tahun kurungan penjara di pengadilan. Semoga atas kejadian yang sudah saya ceritakan ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran yang tersirat di dalamnya. Terlebih untuk para orang tua yang memiliki anak yang masih gadis, sebaiknya menasihati putrinya agar tidak terlalu percaya dengan siapapun termasuk keluarga sendiri. Sebab setiap kejadian yang terjadi karena ada sebuah kesempatan dan kita harus dituntut untuk lebih berhati-hati dalam menjaga diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan terhadap channel ini dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.